Di sini kita akan menceritakan mengenai sinopsis cerita dari sinetron Di Antara Dua Cinta episode 231. Sebelumnya, bagi kalian yang sudah bergabung, yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update selanjutnya dari sinetron ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada episode kali ini, Sisi lagi mencari di mana keberadaan Mas Yuda. Ternyata ketika dicari, dia di ruang tamu. Ternyata Mas Yuda tidak ada. Ternyata dia berusaha kepikiran bahwa mungkin Mas Yuda lagi ada di ruang kerjanya kali ya. Makanya dia nggak ada di ruang tamu. Namun Sisi juga kepikiran terkait hubungan cinta dia. Di situ Sisi berusaha untuk mencari di mana keberadaan Yuda, dan ternyata Yuda ada di kamarnya, di mana Yuda itu megangin foto keluarganya dan ada ayahnya dan juga ada mamanya. Dan juga ada adiknya, di mana orang tuanya dan adiknya sudah lama tidak ketemu. Makanya dia sudah sangat kangen banget. Makanya dia suruh mencari orang untuk mencari di mana keberadaan orang tuanya dan juga adiknya. Dia benar-benar sedih karena sudah lama di situ dia nggak ketemu dengan orang tuanya dan juga adiknya. Sementara itu ada Sisi.
Sisi kepikiran bahwa Yuda itu lagi mikirin Dania. Karena apa? Dia benar-benar sedih, seakan-akan kehilangan Loli dan Dania. Maka dari itu Sisi salah sangka, dimana dia kepikirannya adalah Yuda itu pasti memikirkan Kak Dania semacam itu, dan juga Loli, orang yang sangat dia cintai. Makanya Sisi gak mau berharap lebih kepada Yuda. Ini akan sangat membuat dia sakit hati, akan membuat dia sedih. Karena apa? Cintanya Yuda itu hanya kepada Loli dan juga Dania. Maka dari itu salah sangka nih, dimana dia kepikirannya adalah Yuda itu pasti mikirin Kak Dania semacam itu, dan juga Loli, orang yang sangat dia cintai. Makanya Sisi nggak mau berharap lebih kepada Yuda, akan sangat membuat dia sakit. Kalaupun dia ada untuk Sisi, itu pun mungkin tidak sepenuhnya semacam itu. Karena apa? Yang penting Sisi tahu bahwa hatinya Yuda itu hanya untuk Loli dan hanya untuk Dania. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya Yuda di kamar itu lagi mikirin orang tuanya. Dia sudah lama gak ketemu dengan ibunya dan juga adiknya. Makanya dia berusaha untuk nyari melalui orang lain untuk menemukan di mana keberadaan adiknya dan juga orang tuanya. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa Yuda itu lebih mikirin Dania dan juga Loli, bahwa Yuda itu tidak bisa lepas dari Loli dan juga Dania. Segitu cintanya kepada mereka membuat Sisi sangat stres kepikiran, dan Sisi berharap bahwa dia lebih baik pulang saja dari rumahnya Yuda. Jadi dia harus pulang saja. Saking kepikirannya dia stres sampai kepalanya itu pusing karena banyak pikiran, terlalu mikirin Mas Yuda. Membuat Sisi ini akhirnya kepalanya pusing banget. Dia nggak tahu harus kayak gimana karena kepalanya keluyuran, kayak kepalanya mau pecah, dia mau pingsan semacam itu. Jadi dia benar-benar sedih mikirin Mas Yuda dengan Dania semacam itu, dan akhirnya membuat Sisi ini ya udah tiduran aja di sofa karena dia sudah stres mikirin banyak masalah, terutama percintaan dia dengan Yuda, karena tahu betul bahwa Yuda itu tidak benar-benar mencintai Sisi. Sementara itu ada Julian bersama dengan Safira.
yang berusaha mencari di mana keberadaan Sisi saat ini karena mereka lagi bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari ke rumah temannya Sisi. Nah, sementara itu ada Rafael, di mana Rafael baru bangun tidur. Di sampingnya itu ada Safira, di mana di situ banyak darah karena saat banyak darah membuat Safira kasihan. Dan juga di situ ada Rafael yang sangat sedih. Kenapa di sini banyak darah semacam itu? Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Nah, mimpi itu maksudnya apa? Semacam dia bangun dari tidurnya, ternyata di sampingnya justru yang memeluk dirinya bukan Safira, melainkan Mona, istrinya. Makanya dia benar-benar sedih. Dia nggak tahu apa maksud kenapa dia tadi mimpi seburuk itu. Di samping tidurnya ada Safira yang banyak darah. Terlalu banyak stres mikirin Safira. Apakah Safira saat ini tidak bahagia dan membutuhkan bantuan Rafael, sehingga Rafael itu kepikiran akan hal itu. Nah, karena dia kepikiran Safira terus, membuat dia itu harus meninggalkan istrinya dan ke dapur. Karena dia kepikiran Safira terus, membuat dia harus meninggalkan istrinya dan ke dapur. Dan selama di dapur dia kepikiran terus terhadap mimpinya, karena mimpinya benar-benar sangat sedih banget. Apakah Safira itu tidak bahagia dengan suaminya? Makanya dia kepikiran seperti itu. Andai Safira itu tidak cepat-cepat menikah dengan Julian, begitu dia tidak menikah dengan Mona, mungkin kehidupan dia tidak akan seperti saat ini. Jadi memang Rafael itu benar-benar mencintai Safira, dan di situ ada mamanya. Mumpung di situ ada mamanya, makanya mamanya minta maaf kepada anaknya karena dia tidak bermaksud apapun kepada Rafael menampar dia. Sementara Rafael ini lagi malas berdebat dengan mamanya, membuat dia itu pergi saja, membuat dia itu pergi karena dia malas ingin berkelahi lagi dengan mamanya. Debat lagi, malas, semacam itu. Namun mamanya berusaha untuk menangis-nangis minta maaf kepada Rafael dan menjelaskan bahwa Rafael itu adalah orang yang paling ia sayangi. Rafael adalah jantung hatinya Mama Lestari. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.